Assalamualaikum sahabat cerita, semoga sahabat cerita selalu dalam keadaan sehat. Kali ini saya akan bercerita tentang filosofi tembang mocopat. Perlu sahabat cerita ketahui bahwasannya tembang mocopat itu adalah berasal dari tanah Jawa yang muncul ketika akhir masa kerajaan Majapahit yang kemudian dikembangkan oleh para wali songo sebagai media dakwah untuk tanah Jawa. Namun perlu diketahui bahwasanya tembang mocopat ini juga berada di luar Jawa seperti Bali dan Sumatera, namun istilahnya berbeda. Untuk orang-orang Bali dan sebagainya itu menggunakan tembang mocopat ini sebagai istilah kidung, dan kidung ini sudah ada sebelum Islam masuk ke Indonesia. Namun yang akan saya bahas di sini adalah tembang mocopat yang dikembangkan oleh Wali Songo. Tembang mocopat merupakan salah satu hasil karya sastra Jawa yang termasuk tembang tengahan dan tembang cilik karena dalam mempelajari tembang ini tidak serumit tembang gede. Tembang mocopat dibagi menjadi 11 bagian dan masing-masing memiliki filosofi tersendiri. Yang pertama adalah Mas Kumambang. Mas Kumambang ini diibaratkan sebagai emas kemambang yang dalam bahasa Indonesianya adalah emas yang terapung. Ini dimaknai bahwasanya sebuah janin nih dalam kandungan ibu yang diibaratkan seperti emas yang sangat berharga, sehingga itulah awal siklus kehidupan manusia ketika manusia di dalam kandungan ibu. Kemudian setelah di dalam kandungan ibu pun kemudian ada proses dilahirkan, dikeluarkan dari kandungan ibu nih, istilahnya adalah micil atau wicil yang artinya keluar, dan inilah arti dari micil, yaitu tembang mocopat yang kedua, yaitu dari alam kandungan proses menuju ke alam dunia. Kemudian setelah itu tembang mocopat selanjutnya adalah sinom. Ini menggambarkan posisi manusia dalam keadaan yang masih muda. Biasa disebut dengan anak-anak. Sinom berasal dari kata enom yang berarti muda. Setelah manusia melalui tahap sinom, kemudian manusia itu melalui tahap kinanti. Kinanti di sini adalah pengharapan bahwasanya seorang anak nanti akan memiliki sebuah masa depan yang cerah. Seorang anak ini nanti memiliki suatu keterampilan, memiliki suatu keahlian, memiliki suatu kemajuan dalam perkembangannya. Itu merupakan filosofi dari tembang kinanti. Siklus kehidupan selanjutnya yaitu disebut dengan Asmorondono, dan ini merupakan siklus manusia yang ketika mulai mengenal cinta dengan lawan jenisnya. Disinilah para pemuda sudah mulai mengenal apa arti asmara, apa arti cinta, apa arti mengenal lawan jenis. Disinilah awal dari untuk menuju ke gambuh, bahwasanya tembang gambuh itu berasal dari kata jumbuh yang berarti adalah cocok. Dalam artian cocok bisa berarti berjodoh. Disinilah siklus manusia mulai melangsungkan pernikahannya dengan orang-orang yang dianggap jodohnya, orang-orang yang dianggap cocok untuk mengarungi bahtera rumah tangga. Setelah berada dalam
tahapan gambuh, tahapan selanjutnya adalah dandang gulo. Dandang di sini bisa berarti pengharapan, gula ini berarti rasanya manis. Ketika sudah melalui gambuh berumah tangga, biasanya siklus yang dialami oleh manusia adalah pengharapan hidup yang manis mencapai tujuan dari rumah tangga, yaitu sakinah mawaddah warohmah, dan mencapai kesuksesan dalam artian sudah mapan, sudah memiliki pekerjaan, dan sudah bisa menata tujuan dari hidup berumah tangga, kemanisan dari hidup berumah tangga. Biasanya di sini diselingi oleh betapa manisnya hidup di keluarga yang harmonis, sudah memiliki keturunan dan kehidupan yang layak. Inilah ketika manusia dalam tahap dandang gulo, yaitu pengharapan yang manis atau hidup yang mapan. Setelah manusia sampai pada tahap dandang gulo nih, tahap selanjutnya adalah ke tahap durma, dan durma ini ada dua filosofi, yang mana sebagian manusia durma ini adalah mundur ing karma, yaitu mundur dari tata karma. Dalam artian apa? Ketika manusia sudah sukses, kadang-kadang justru manusia itu bersifat angkuh, bersifat sombong, bersifat merasa dirinya itu paling sukses, dan sehingga dia seolah-olah jauh dari unggah-ungguh. Namun di sisi lain ada juga durma ini yang dilakukan sebagian manusia yang lain. Durma itu diterjemahkan dan dia melakukan nih bahwa yang namanya durma itu ya berderma. Jadi pada tahap yang sudah manis nih, maka usia-usia di durma ini orang sudah tambah dermawannya, gemar bersedekah, sehingga jiwa sosialnya di sini sangat high class, sangat tinggi. Itu silahkan sahabat cerita mau durma yang mana, apakah mundur karmanya atau orang yang suka berderma. Itu pilihan sahabat cerita sendiri. Kemudian sesampainya di tahap durma nih, tahap selanjutnya adalah pangkur. Pangkur yaitu berasal dari kata mungkur, yaitu berbalik arah, dalam artian dahulu ketika manusia sangat memikirkan dunia, seolah-olah cinta dunia adalah segala-galanya dalam mengarungi kehidupan ini. Di tahap usia pangkur ini manusia sudah sedikit atau paling tidak sudah memikirkan bekal dia untuk di akhirat, sehingga mungkur, sehingga berbalik arah menjadi berpikir tentang akhirat. Dan biasanya di usia-usia segini nih, orang yang sudah pangkur ini sudah konsentrasi terhadap ibadah dan lebih mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ini dalam tahap pangkur. Kemudian tahap selanjutnya yaitu megat ruh. Megat itu berarti dalam bahasa Jawa itu megat, kalau bahasa Indonesianya itu adalah pisah. Ruh itu roh, megat ruh berarti manusia ini sudah saatnya jasad dan ruhnya itu berpisah, dalam artian setelah dipangkur nih, biasanya diikuti harus menerima takdir nih, bahwasanya setiap yang hidup adalah mati, sehingga jasad harus berpisah dengan roh. Dan disinilah tahap siklus kehidupan manusia yang sudah tidak ada hubungannya dengan duniawi, sehingga manusia itu sudah di alam lain. Yang terakhir adalah pocung. Pocung ini bisa berasal dari kata pocong, bahwasanya setelah megat ruh, manusia itu hanya memakai pakaian
cukup dengan kain kafan, yaitu istilah bahwasanya dengan pocong itu adalah sebuah siklus kehidupan akhir di dunia, ketika dari awal tadi dari janin mas kumambang sehingga berakhir dengan kita menggunakan pakaian pocong. Mungkin itu sebagai koreksi bahwasanya kita setiap detik, setiap waktu selalu mengalami fase kehidupan di mana fasenya itulah tidak mungkin kembali seperti sedia kala, tidak mungkin kembali kita menjadi muda lagi. Makanya sekarang kita mengingat fase itu, jadikanlah untuk lebih bersyukur, untuk lebih baik, sehingga kita bisa mengakhiri siklus kehidupan di dunia ini dengan husnul khotimah. Mungkin itu yang perlu saya sampaikan tentang filosofi tembang mocopat yang awalnya itu mulai ditularkan oleh Sunan Bonang dan diikuti oleh Wali Songo di era selanjutnya. Dan tidak hanya ini, marilah kita senantiasa menguri-uri atau melestarikan salah satu tembang mocopat, yaitu merupakan budaya Jawa ini ke anak cucu kita, sehingga mereka nanti selalu ingat akan sebenarnya bahwa di dunia ini adalah ada siklus kehidupan yang memang harus kita jalani, sehingga mereka dan kita itu siap untuk menghadapi siklus tersebut. Mungkin itu cerita pada hari ini. Ingat, yang belum subscribe silakan subscribe, yang sudah subscribe silakan like agar video ini terus berkembang. Wassalamualaikum.